Halo semuanya, saat ini Rizka sedang berada di Cafe Etanian, kafe yang mengusung kebudayaan lokal dan juga modern. Kebudayaan lokal di sini dimaksud adalah tanian lanceng. Tanian sendiri berarti halaman, tanian lanceng berarti halaman panjang. Di sini ada konsep modern seperti di tempat Rizka saat ini, ada juga konsep tradisionalnya yang ada di bagian luar dari kafe ini. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat malam. Dan kesempatan ini saya ketemu dengan Rizka Amalia, Jeping Sumenep. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kalau kita berbicara seputar Jeping atau kacong dan Jeping di Madura, khususnya di Sumenep, maka saya mengajak Rizka ini berbicara tentang kearifan lokal di Madura, wisata di Madura, seperti apa asiknya dan pesona yang ada di Sumenep. Karena Sumenep sesuai dengan tagline-nya, Sumenep sebagai jantungnya Madura itu seperti apa? Iya, jadi emang Sumenep itu memiliki banyak ciri khas ya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Seperti yang kita ketahui kalau Sumenep udah kebawa ke Jawa tuh, mesti orang-orang bilang, oh halus ya Sumenep ya, kenapa nggak kayak orang Madura yang lain gitu. Ya mesti dibilangnya, oh Sumenep itu Solonya Madura gitu. Rizka ini kegiatannya sehari-hari apa? Kalau untuk sehari-hari sih Rizka fokus di WO Rizka sendiri ya. Ya. Selain apa, sekarang kan juga masih jabat jadi Jeping Sumenep, Jeping jadi Sumenep. Raki Jawa Timur juga. Terus jadi kesibukan selain itu mungkin di WO, di wedding organizer. Jadi Rizka sama teman-teman Rizka tuh bikin WO di Sumenep. Iya. Karena emang sedikit masih kan pasarnya di Sumenep, jadi kita coba lah bikin sama teman-teman gitu. Biar gak kalah sama tempat-tempat lain kayak di Surabaya dan lain sebagainya. Kalau melihat potensi wisata, kearifan lokal, bagaimana peran generasi milenial khususnya seperti generasi Rizka ini memainkan ekonomi kreatif di Sumenep misalnya? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang paling menarik di Sumenep ini yang perlu kita angkat dari kulturnya, dari kearifan lokalnya yang perlu kita ketahui bareng-bareng kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya ada banyak ya. Kalau untuk pariwisata mungkin memang yang terkenal di Sumenep itu ada pantainya. Nah, pantai. Pantai yang ada di pulau-pulau nih yang ada di Sumenep. Kalau untuk pariwisata mungkin di situ. Kalau selain itu sebenarnya kita memiliki banyak sekali kebudayaan yang terkemas dalam banyak hal. Misal nih sekarang tempat kita sekarang lagi podcast nih Mas ya. Kita lagi di Cafe Etanian. Di sini tuh kemasannya itu, jadi tanian itu buat yang belum tahu nih, tanian itu adalah bahasa Madura, yang bahasa Indonesianya itu adalah halaman. Jadi kalau di Madura tuh ada istilah yang namanya tanian lanceng. Itu seperti padepokan keluarga besar seperti itu, dimulai dari rumahnya orang tua, anaknya, musolah dan lain sebagainya. Nah, sementara Cafe Etanian ini Mas, itu juga dikemas seperti itu. Tapi tidak hanya soal budaya yang kesannya ke tradisional sekali enggak, tapi ada juga yang modern seperti tempat kita sekarang ini. Ya. Ada purpose-nya juga. Betul, ada jadi mini sangat library-nya. asik kalau ngopi sambil membaca, dan disitulah ilmu pengetahuan berkembang dari secangkir kopi dan dengan tumpukan-tumpukan buku yang dipampangkan di belakang saya ini. Saya pengen tahu di mana aja tempat-tempat yang menarik yang Rizka rekomendasikan untuk didatangi oleh teman-teman yang ada di Madura yang masih belum nyampe. Sumenep itu sebenarnya punya banyak ya Mas ya. Kita punya wisata bahari kayak Gilabak tadi, atau yang ikonik lagi nih selain si Gilabak ada Giliang. Itu yang pulau oksigen itu. Betul, kadar oksigennya itu terbaik di Indonesia dan nomor 2 terbaik sedunia. Itu juga patut dikunjungi sih, karena nggak cuma wisata yang oksigennya baik, tapi di sana juga ada pantai Ropet sama Beto Cangke, kalau bahasa Maduranya ya Beto Cangke gitu. Itu terus udah gitu, kalau wisata religi kita punya banyak banget. Kita ada asta yang di pulau juga, di Talangwa ada Asta Yusuf, ada Masjid Agung, ada terus Asta Tinggi. Nah, itu juga potensi wisata yang besar sebenarnya di situ Mas. Karena memang orang-orang Jawa itu yang dari luar tuh ke Madura kebanyakan wisata religi. Kita sering kan lihat bis-bis tuh. Itu perginya nggak kemana-mana, ke Asta Tinggi, ke Masjid Agung. Jadi memang yang laris itu selain wisata bahari ya di situ, di wisata religinya. Terus selain itu kalau untuk program kerja dari Kacoping sendiri kan sebenarnya ada explore tempat-tempat wisata gitu kan. Kita
berafiliasi dan bekerja sama lah gitu sama pelaku wisata yang ada. Kita sempat ke mana? Pantai Ekasoki itu juga baru kan, yang sarung gitu. Itu patut disamperin juga. Yang kita hutan mangrove juga. Itu di sebelahnya. Di sebelahnya. Di sebelahnya sebelum itu malah sebelum Ekasoki itu juga patut disamperin gitu loh. Wisata baru tapi juga menarik. Di sisi gitu utara juga ada Pantai Selopeng. Betul. Ada Pantai Badu. Kalau Lombok gitu-gitu juga. Betul. Pantai-pantai yang seperti itu juga wajib sih kalian kunjungin gitu loh. Nggak cuma yang baru-baru aja gitu. Kulinernya juga mantap-mantap loh Mas. Ada kaldu kokot, udahnya itu ada soto campur, ada cemilan-cemilan juga, ada getas, ada manreman. Pokoknya banyak banget. Kalau disebutin juga kebanyakan gitu. Jadi kalau emang mau ke Sumenep, bolehlah nanti calling aja deh di IG-nya Kayong Ceping Sumenep boleh. Kuliner favorit Rizka ini apa? Kuliner khas Sumenep. Kalau yang bikin kangen ya dulu pas waktu di kuliah tuh di Surabaya, 4 tahun kuliah di Surabaya, mesti kangenin. Yang Rizka kalau pulang ke Sumenep mesti makan tuh soto campur sama rujaknya. Meskipun kalau rujak itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri di Surabaya. Bisa bikin atau ada yang jual di sana? Kalau di Surabaya ada tapi rasanya beda Mas. Kalau di Jawa tuh dominan manis gitu kan, tapi kan kalau di Sumenep tuh kan asin gitu. Nah itu yang bikin beda. Jadi mesti kalau pulang tuh beli rujak, beli soto campur itu kalau Rizka. Ya. Jadi walaupun Rizka ini juara 2, tapi bisa mengikuti ke Raka-Raki ya di Jatim. Iya bisa karena emang pada tahun 2019 itu Rizka kan dapetnya juara 2 tuh. Iya. 2019, 2020 teman Rizka yang juara 1 dia berangkat ke Jawa Timur. Udahnya itu karena 2020 nggak ada pemilihan, 2021 nggak ada pemilihan karena COVID ya. Akhirnya terkendala sama COVID, akhirnya juara 2-nya yang diberangkatkan. Kalau yang cowok itu masih karena juara 2-nya terkendala jadi dipilih lagi, disaring lagi. Apa yang paling menantang yang kamu rasakan ketimbang kamu dulu di Ceping Sumenep sama di Raka-Raki di Jatim? Yang paling menantang itu lihat saingannya Mas. Karena saingannya itu kan orang-orang yang kayak di Surabaya, di Malang. Orang pilihan kayak gitu ya. Betul. Mereka itu memiliki jiwanya tuh udah beda, jiwa kompetisinya udah beda gitu loh. Dan ada paradigma dari orang yang di sana yang kayak ngelihat orang Madura kayak nggak bisa dijuara gitu. Kayaknya orang Madura nih susah deh gitu. Kayak kurang dilirik lah seperti itu. Stigma seperti itu yang harus kita lawan gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah karena ada dukungan dari banyak pihak dari Disparbud, dari pihak IPMI Sumenep juga bantuin Rizka kemarin. Terus udah itu dari teman-teman Kayong Ceping, dari teman-teman komunitas Rizka, bahkan dari WO-nya Rizka juga bantuin ngasih support gitu loh. Itu bikin Rizka pede gitu loh. Alhamdulillah akhirnya kemarin di Raka-Raki bisa masuk 5 besar lah, meskipun nggak juara 1, 2, 3, juara 4 wakil 3 kemarin. Padahal Rizka ini D4 jurusan apa? Teknik permesinan kapal. Teknik permesinan kapal, guys. Iya. ini ngeri banget ini. Teknik permesinan kapal, jiwa dan semangatnya berkompetisi salah satunya di Ceping Sumenep. Ada kegiatan sosial lainnya yang selalu dia ikuti kayak gitu. Kalau kegiatan sosial yang Rizka ikuti saat ini apa aja? Kalau kegiatan sosial, Rizka tuh asal ada yang ngajak dan Rizka punya waktu, Rizka mesti ikut Mas. Betul. Cuman Rizka tuh kemarin tahun 2020, akhir tahun 2020 Rizka sama beberapa teman Rizka itu bikin komunitas, namanya komunitas Arah Jejak. Itu didasarkan oleh pikiran seperti ini. Kan 2020 itu kan Rizka baru lulus kan. Rizka mikir di Surabaya tuh banyak banget komunitas-komunitas yang isinya anak muda yang bergerak di bidang sosial. Di Sumenep mana sih gitu? Kenapa kok nggak ada gitu? Terus Rizka mikir, pernah sempet Rizka ikut acara bagi-bagi sosial, bagi-bagi sembako gitu, tapi barengnya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah beristri, udah bersuami gitu loh. Lah ini anak mudanya mana? Remajanya mana? Mahasiswanya kemana gitu loh. Akhirnya Rizka bikin sama teman-teman Rizka tuh, meskipun isinya cuma berapa ya dulu ya, 10 orang kalau nggak salah, 10 apa 11 orang gitu. Ya alhamdulillah jalan, hampir setiap bulan kita ada kegiatan. Meskipun cuma kayak bagi-bagi nasi atau kemarin ada yang sempat rumahnya roboh, kita bantu open donasi. Terus yang lucu juga kemarin itu kita sempat bagi-bagiin baju bekas layak pakai pernah, sama ada yang kita kepikiran ini kalau kita kasih baju bekas layak pakai kira-kira tersinggung nggak ya orangnya. Akhirnya kita nggak langsung ngasih, tapi ya monggo dibeli, tapi cuma harganya 1.000, 2.000 gitu loh Mas. Jadi itu kan tidak melukai perasaannya gitu loh, mereka tetap ada akad sama kita gitu loh, meskipun harganya emang terbilang murah. Apa pesan dan kesan
Rizka ini atau harapan-harapan kepada generasi milenial yang ada di Madura? Untuk kaum milenial yang ada di Sumeneb ataupun di Madura nih ya, pada umumnya, jangan pernah takut jadi orang Madura. Seberapapun mimpi kalian, raih itu. Kalau kata moto aku nih, you become what you believe. Jadi kamu akan menjadi apa yang kamu percayai. Kalau kamu yakin kamu bisa, Rizka pastikan kamu pasti bisa. Siap. Terima kasih telah hadir di Madura Celebrity. Motor Selengkong.